Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Para pendengar kajian Ramadan PDA Kota Malang yang dirahmati Allah, kita masuk pada kajian tadabbur surat. Pada kesempatan ini kita lanjutkan surat Al-Hujurat ayat 13 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqna min dzakarin, dari laki-laki, wa untha, dan perempuan, wa ja'alnakum, dan menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, itu maha mengetahui, khabirun, lagi maha mengenal. Para pendengar yang dirahmati Allah, kata min dzakarin wa untha menurut Al-Maraghi maknanya adalah Adam dan Hawa. Jadi sebelum ayat ini ya, Allah melarang kita ya untuk mengejek, menghina, memberi gelar yang tidak baik ya. Wala tanabazu bil alqab, la yaskhar qaumun. Ini memberikan penegasan dan penguatan tentang larangan tersebut. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa seluruh manusia itu berasal dari bapak dan ibu yang satu. Nah, jika kita semua ini bersaudara, berasal dari bapak dan ibu yang sama, bagaimana mungkin saudara akan menghina saudaranya yang lain? Maka ada wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Nah, disebutkan juga ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jadi kalau kita saling menghina, saling mengejek yang lain, itu ibarat makan daging saudaranya. Nah, kemudian Allah menjadikan bangsa dan suku itu beragam dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong dalam kemaslahatan berbagai hal. Jadi kemaslahatan bukan hanya satu kemaslahatan. Ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang itu mengunggulkan yang lain dalam perkara dunia semata, melainkan keunggulan seseorang itu ditentukan oleh ketakwaan, kesalihan, dan kesempurnaan diri. Adapun dalam pandangan Said Qutb, ayat ini menjelaskan tentang dunia ini Allah ciptakan dengan gagasan yang sempurna mengenai persatuan umat manusia yang berbeda jenis dan berlainan suku. Ibu-ibu, kita ya kalau punya pengalaman mungkin tinggal di suatu komunitas dengan beragam suku, ya, kemudian agama, ras, mungkin juga bangsa, ya, itu kita akan makin menghayati ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia ini dari ya Adam dan Hawa itu tadi min dzakarin wa untha kalau menurut penjelasan dari Al-Maraghi tadi. Nah, lalu kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, inilah gagasan yang sempurna yang Allah ciptakan di dunia ini menurut Said Qutb. Dengan diharapkan ada persatuan umat manusia. Nah, dunia ini memiliki satu pertimbangan yang berfungsi menata seluruh umat manusia. Nah, sementara dalam tafsir Prof. Quraish Shihab, ayat ini diberi penjelasan bahwa setelah ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama muslim, nah ayat ini beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antara manusia. Maka dimulailah dengan kalimat ya
tidak lagi menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi dimulai dengan ya ayyuhan nas panggilannya. Nah, penggalan ayat di atas yang berarti inna khalaqnakum itu sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan min dzakarin wa untha. Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, hal ini mengantarkan pada kesimpulan, ya sebagaimana disebut pada penggalan ayat terakhir, yaitu orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi manusia yang termulia. Penjelasan tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan bahwa manusia bahwa ayat ini menceritakan kepada manusia Allah itu menciptakan manusia dari diri yang satu, lalu dari diri yang satu itu Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian menjadikan berbangsa-bangsa. Nah, pengertian bangsa dalam bahasa Arab itu adalah sya'bun, ya. Sya'bun ini kalau dalam penjelasan Ibnu Katsir itu lebih besar daripada qabilah. Nah, jadi sesudah kabilah itu terdapat tingkatan-tingkatan lain yang lebih kecil seperti ada fasail, ya, ada asyair, ada amair, ada afkhod dan lain sebagainya. Nah, menurut satu pendapat yang dimaksud dengan syu'ub jam Arab. Sedangkan yang dimaksud dengan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa Arab. Ya, seperti ada kabilah Bani Israel, itu ada kan asbato, itu asbato. Nah, jadi masih menurut Ibnu Katsir, ya, sesungguhnya perbedaan kemuliaan dan keutamaan di antara manusia itu tidak lagi dilihat pada hal-hal seperti kedudukan, bangsa, suku, rupa gitu ya, tapi dilihat pada aspek agama dan ketaatannya kepada Allah. Nah, ini sebagaimana ada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, bahwa dikatakan pernah Rasulullah, ya, maka Rasulullah menjawab, orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, masuk pada ayat ke-14, ya. Qalatil a'rabu amanna qala lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum. Ya, ini terkait dengan orang-orang Arab Badui itu, ya, qalatil a'rab amanna. Jadi orang ada dalam bahasa Arab itu ada Arab, ada al-a'rab, ya. Nah, kalau mengutip dari tafsirnya Profesor Hamka di Tafsir Al-Azhar itu dijelaskan bahwa kalau kata al-a'rab yang ada hamzahnya itu maknanya adalah Arab yang mengenal peradaban. Ya, jadi tidak mengenal belum mengenal peradaban, kesopanan, ya, dan juga peribahasa yang halus gitu. Nah, sementara kalau al-Arab yang tidak pakai hamzah itu adalah bangsa Arab. Sehingga kata al-Arab sini diartikan ya semacam orang Arab dusun atau pedalaman gitu. Nah, ayat ini secara halus dapat dirasakan ya perbedaan pengalaman orang pedalaman Arab dalam beriman dan berislam. Jadi dikatakan bahwa mereka tuh mengatakan orang Arab itu telah beriman. Namun Nabi mengatakan belum beriman mereka itu. Orang tersebut dianjurkan saja mengatakan saya telah Islam begitu. Nah, jadi qala lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi menurut Rasulullah kalian tuh belum beriman. Ya. Qul lam tu'qulu aslamna. Nah, jadi katakanlah ya Muhammad,
lam tu'minu, kalian itu belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakan kepada orang-orang Badui tadi, Arab Badui itu, mereka itu baru berislam gitu, saya telah Islam. Nah, masih menurut Prof. Hamka, orang yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu Muhammad utusan Allah, mengucapkan dalam lisan dan hati, serta mengikutinya dengan perbuatan, itu dapat dikatakan orang tersebut orang Islam. Namun orang tersebut belum dapat dikatakan beriman. Barangkali kalau dalam pengertian kita dan pemahaman kita itu ada istilah Islam KTP itu ya para pendengar. Jadi mungkin dalam identitas KTP-nya itu Islam ya, tetapi belum menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan sesungguhnya. Nah, ini belum dikatakan beriman. Nah, bahkan menurut dengan mengutip surat Al-Ankabut yang berbunyi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Nah, maknanya adalah keimanan itu seiring dengan ujian ya. Jika belum mengalami ujian, maka itu baru dikatakan berislam, ya, belum diuji keimanannya. Nah, sehingga Profesor Hamka juga mengatakan bahwa berapa banyak orang Islam mengucap syahadat, sholat, puasa, naik haji, namun iman kepada Allah belum dihayatinya, sehingga keislamannya itu belum memberi kesan pada hidupnya. Misalkan saja orang Islam yang taat mengerjakan ibadah, tapi ketika datang seruan berjihad pada jalan Allah, masih muncul. Kemudian ayat 15, ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu, hanyalah orang yang beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fisabilillah, pada jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya orang beriman, benar beriman sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Ya, hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanannya, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, pada Ramadan kemarin ya, jadi dari sebagian ibu-ibu hadir di pengajian PWM dan PWA kala itu kan, ada salah satu kajian yang dibahas adalah terkait dengan jihad ekonomi. Nah, ayat ini mengatakan bahwa beriman itu tidak cukup hanya dengan itu tadi mengucap syahadat, lalu melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah mahdoh itu, tetapi juga berjihad dengan amwalihim wa anfusihim. Jadi berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Nah, mereka inilah dikatakan mereka itulah orang yang benar dalam keimanan mereka, bukan seperti orang-orang yang mengatakan kami telah beriman, sedangkan dalam diri mereka yang dijumpai hanya ketundukan belaka. Karena itu menurut Profesor Quraish Shihab, ayat ini masih kelanjutan ya dengan ayat sebelumnya, di mana menegur orang-orang Badui yang mengaku beriman padahal keimanan mereka belum mantap. Nah, ayat ini menjelaskan siapa yang benar-benar sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang meyakini semua sifat Allah, menyaksikan kebenaran Rasulnya dalam segala apa yang disampaikan. Walau berlanjut masa yang berkepanjangan, hati mereka tidak disentuh oleh rasa ragu. Ya, lalu walaupun mereka mengalami beragam ujian dan bencana, mereka membuktikan kebenaran iman mereka melalui berjihad
membela kebenaran dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam ucapan dan perbuatan. Mungkin ini para pendengar yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kebenaran itu semata dari Allah, semoga bisa diambil manfaatnya. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.